Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, dan halo adik-adik semuanya, apa kabar di pagi hari ini? Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan tentunya sudah dipastikan nih sudah berkumpul dengan sanak famili serta ayah bunda di sisi adik-adik semuanya. Di hari ke-20 ini dalam belajar di rumah bersama Denai TV, untuk segmen yang kedua yaitu selama 30 menit ke depan kita akan belajar untuk kelas 2 dengan tema 1 yaitu hidup rukun, dan subtema 4-nya adalah hidup rukun di masyarakat dalam pembelajaran kedua. Guru yang akan mengajarkan adalah Ibu Rifa Nilfika Awaliyah dari SD Negeri 21 Payakumbuh. Penasaran kan? Oke deh, sama. Oke, langsung saja kita mulai dan kita persilahkan Ibu Rifa untuk memberikan materi pelajaran hari ini. Kepada Ibu Rifa disilahkan. Terima kasih Ibu Nufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ibu, hari ini Ananda semua akan belajar dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Rifa Nilfika Awaliyah. Anak-anak Ibu bisa memanggil Ibu dengan Bu Rifa. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 2. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Anak-anak Ibu, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harapkan Ananda semua dapat 1. Menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Yang kedua, menyebutkan kembali kalimat penolakan yang terdapat dalam teks cerita yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Yang ketiga, Ananda semua dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Dan yang keempat, Ananda semua Ibu harapkan dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Anak-anak Ibu, kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan perhatikan teks percakapan yang Ibu sediakan di sini. Di sini Ibu mempunyai teks percakapan antara Udin, Edo, dan Badu. Anak-anak Ibu nantinya di rumah silahkan dibaca bersama kakak, abang, ayah, atau bundanya di rumah. Tentukan siapa yang akan menjadi Udin, siapa yang akan menjadi Edo, dan siapa yang akan menjadi Badu. Baca dengan percaya diri ya anak-anak. Untuk sekarang, silahkan Ananda perhatikan Ibu membaca di depan. Di sini Udin berkata, "Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah." Lalu Edo menjawab, "Wah, iya, airnya juga tergenang." Lalu Udin menjawab, "Bagaimana jika hari Minggu ini kita bergotong royong membersihkan got?" Lalu Badu berkata, "Membersihkan got, aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau." Lalu Edo berkata, "Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya." Lalu dijawab lagi oleh Badu, "Betul, Din. Sudah, biarkan saja." Nah, lalu Udin berkata, "Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan." Nah, lalu Edo memberikan usul,
bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Nah, lalu dijawab oleh Udin. Aku setuju do, kata Udin. Lalu dijawab lagi oleh Badu. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, anak-anak ibu, itulah teks percakapan Udin, Edo, dan Badu. Nah, selanjutnya, di sini ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Mari kita jawab pertanyaannya secara bersama-sama. Pertanyaan pertama, apakah gotong royong diperlukan dalam masyarakat? Nah, anak-anak, bagaimana ya kira-kira? Perlu tidak gotong royong itu diadakan di dalam masyarakat? Jawabannya, tentu sangat diperlukan, karena dengan bergotong royong, maka akan ada persatuan, dan apapun pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan bila dilakukan dengan cara bergotong royong. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan tadi? Nah, ada tidak ya kalimat penolakan dari teks percakapan tadi? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kalimat penolakan. Nah, anak-anak ibu perhatikan ya. Kalimat penolakan yaitu kalimat yang digunakan ketika ingin menolak ajakan seseorang. Atau bisa juga kalimat yang kita gunakan apabila kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Nah, kalimat penolakan ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ditandai dengan kata tidak. Nah, jadi dalam kalimat penolakan itu ada kata-kata tidak di dalamnya. Lalu ciri-ciri yang kedua yaitu selain kata tidak, dapat juga ditambahkan dengan kata maaf, terima kasih, lain kali ya. Bisa juga dengan kata saya tidak setuju atau kata saya kurang setuju juga merupakan contoh dari kalimat penolakan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kalimat penolakan beserta ciri-cirinya, tentu kita sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Nah, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Bagaimana anak-anak? Apa jawabannya? Ada atau tidak? Ya, betul. Ada kalimat penolakan di dalam teks percakapan tadi. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Nah, dari teks percakapan Udin, Edo, dan Badu tadi, mana ya yang contoh kalimat penolakan? Nah, di sini Ibu menemukan yang pertama yaitu kalimat yang diucapkan oleh Badu. Di sini Badu berkata, membersihkan got, aku tidak mau got kan kotor dan bau. Nah, anak-anak ibu, di sini ada kalimat yang ibu garis bawahi. Kata-kata Edo yang ibu garis bawahi yaitu aku tidak mau. Nah, kata-kata aku tidak mau di sini merupakan contoh dari kalimat penolakan. Nah, ada lagi nih yang kedua, kata-kata Edo. Aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Nah, di sini Edo berkata, aku kurang setuju Din. Kata yang ibu garis bawahi itu juga merupakan kalimat penolakan. Nah, lanjut pertanyaan keempat. Tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Nah, kalau tadi yang ditanyanya kalimat penolakan, sekarang kebalikannya nih anak-anak, yaitu kalimat persetujuan. Nah, kita cari tahu dulu apa itu kalimat persetujuan. Kalimat persetujuan yaitu kalimat yang kita gunakan apabila kita setuju dengan pendapat seseorang.
kalimat persetujuan juga memiliki dua ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu adanya kata setuju. Nah, kalau tadi di kalimat penolakan ada kata tidak, kalau di kalimat persetujuan ada kata setuju. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu selain kata setuju, ada juga kata sependapat, sejalan, atau kata lain yang menunjukkan bahwasanya kita setuju terhadap suatu pendapat. Nah, itulah pertanyaan yang berkaitan dengan teks percakapan tadi. Setelah kita mengetahui apa itu kalimat persetujuan, tentunya kita sudah dapat menjawab pertanyaan nomor 4 tadi. Nah, pertanyaan nomor 4-nya tadi, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Nah, apa ya contoh kalimat persetujuan dari teks percakapan tadi? Di sini Ibu menemukan yang pertama yaitu kata-katanya si Udin. Kata Udin, aku setuju do. Nah, lalu yang kedua kata-kata si Badu. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, anak-anak Ibu perhatikan kata yang Ibu garis bawahi. Di sana Udin dan Badu sama-sama mengatakan aku setuju. Nah, kata setuju di sini merupakan contoh dari kalimat persetujuan. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks percakapan tadi, sekarang kita akan menulis kembali teks percakapan tadi menjadi sebuah cerita. Untuk menulis sebuah cerita, ada beberapa panduan yang harus anak-anak Ibu ketahui. Panduan yang pertama yaitu judul yang sesuai dengan cerita. Jadi, sebelum kita menulis kembali teks percakapan menjadi sebuah cerita, tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu judul yang sesuai dengan cerita. Nah, dari teks percakapan Udin, Edo, dan Badu tadi, bisa kita ambil judul ceritanya yaitu Got yang kotor dan bau. Nah, setelah kita menentukan judulnya, kita lanjut ke panduan yang kedua, yaitu tentukan orang yang berbicara. Dari teks percakapan tadi, anak-anak Ibu tahu tidak siapa saja yang berbicara? Ya, dari teks percakapan tadi yang berbicara ada Udin, ada Edo, dan Badu. Nah, panduan yang ketiga yaitu kegiatan yang dilakukan. Nah, apa kegiatan yang dilakukan Udin, Edo, dan Badu tadi? Kegiatannya yaitu berdiskusi tentang got yang bau dan kotor. Nah, lalu panduan yang keempat, kita tentukan alasan dilakukan kegiatan. Nah, kalau berdasarkan teks percakapan tadi, alasan dilakukannya kegiatan yaitu got tersumbat, banyak sampah menyebabkan banjir. Dan panduan yang terakhir yaitu cara melakukan kegiatan. Nah, bagaimana cara melakukan kegiatan tadi? Yaitu Udin, Edo, dan Badu mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong. Lalu mereka bertiga membantu pekerjaan yang ringan. Nah, anak-anak Ibu, itulah panduan dalam menulis teks percakapan menjadi sebuah cerita. Sekarang, untuk tugas anak-anak Ibu, silahkan anak-anak Ibu tulis kembali teks percakapan tadi menjadi sebuah cerita. Ayah dan Bunda, mohon panduannya untuk anak-anak kita belajar di rumah. Setelah Udin, Edo, dan Badu mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong, akhirnya seluruh warga pun melakukan gotong royong. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar, yaitu gambar warga sedang bergotong royong. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Nah, lalu di sini Ibu juga punya gambar. Di sini ada dua buah gambar. Nah, gambar yang pertama, gambar yang di atas yaitu ini gambar
keluarga Lani sedang berbicara dengan Pak RT. Nah, di sini ayah Lani berkata, "Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu." Nah, lalu dijawab oleh Pak RT, "Baik Pak, tidak apa-apa," kata Pak RT-nya. Lalu pada gambar yang kedua, di sini ada gambar Pak RT sedang berbicara dengan warganya. Kata Pak RT, "Mari kita beristirahat sejenak." Nah, anak-anak ibu, kira-kira dari dua gambar ini, mana ya yang merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila? Nah, sila pertama Pancasila apa bunyinya? Siapa yang tahu? Iya, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini berhubungan dengan sikap umat terhadap Tuhannya. Nah, sila pertama juga berhubungan dengan kegiatan ibadah. Kira-kira dari dua gambar ini, mana yang merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila? Ya, betul. Gambar pertama atau gambar yang di atas merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila. Kenapa gambar pertama? Karena di sini Pak RT mewakili seluruh warga memberikan kesempatan kepada keluarga Lani untuk beribadah terlebih dahulu. Nah, lalu mana ya gambar yang menunjukkan sikap penerapan sila kedua Pancasila? Apa bunyi sila kedua, anak-anak ibu? Nah, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini berhubungan dengan sikap sosial atau sikap kemanusiaan kita. Nah, pada gambar yang dua ini, kira-kira yang mana ya yang menunjukkan penerapan sila kedua Pancasila? Yaitu gambar yang kedua atau gambar yang di bawahnya. Kenapa gambar yang kedua? Karena di sini Pak RT-nya memberikan kesempatan kepada warganya untuk beristirahat terlebih dahulu. Nah, kalau kita bergotong royong, tentunya kita akan merasa capek, kita akan merasa lelah. Nah, rasa kemanusiaan itu tumbuh apabila kita mengizinkan warga untuk beristirahat sejenak. Baru setelah itu kita lanjutkan kembali gotong royongnya. Nah, anak-anak ibu, berbicara mengenai Pancasila, siapa yang tahu ada berapa banyak sila dalam Pancasila? Ya, betul. Sila dalam Pancasila ada 5. Nah, di sini ibu mempunyai gambar, ada gambar burung Garuda, lalu ada gambar kelima sila Pancasila beserta simbolnya. Nah, namun untuk kesempatan kali ini kita hanya akan membahas sila pertama dan sila kedua saja. Silakan anak ibu perhatikan gambar yang di depan. Sila pertama berbunyi tadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan perilaku umat terhadap Tuhannya. Nah, contoh sikap yang mencerminkan sila pertama di masyarakat, yaitu yang pertama, menghormati tetangga yang sedang beribadah. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Dan yang ketiga, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besar. Nah, lanjut sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila tadi berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua itu dilambangkan dengan rantai. Sila kedua Pancasila mengandung arti bahwa hakikatnya semua manusia sama. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila di masyarakat yaitu yang pertama, menyapa tetangga saat bertemu. Yang kedua, memberi bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan gotong royong. Nah, anak-anak ibu,
Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu kalimat penolakan, yang mana kalimat penolakan tersebut yaitu kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan seseorang. Kesimpulan yang kedua yaitu sila pertama Pancasila berhubungan dengan perilaku umat terhadap Tuhannya. Yang ketiga, sila kedua Pancasila mengandung arti bahwa hakikatnya semua manusia itu sama. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah Ananda semua paham dengan pelajaran kita hari ini? Untuk menguji pemahaman anak-anak ibu dengan pelajaran hari ini, silahkan anak-anak ibu kerjakan latihan soal berikut ini. Silahkan ditulis ya. Soal pertama, apakah itu kalimat penolakan? Tulis contohnya. Pertanyaan yang kedua, apakah itu kalimat persetujuan? Tulis contohnya. Apakah itu kalimat persetujuan? Tulis contohnya. Pertanyaan ketiga, tulis contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam masyarakat. Tulis contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam masyarakat. Pertanyaan keempat, tulis contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam masyarakat. Tulis contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam masyarakat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Rifa. Semoga adik-adik semuanya tetap semangat untuk meraih prestasi. Dan juga semoga adik-adik semua bisa mengetahui hidup rukun di masyarakat tentunya. Dan jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan belajar untuk kelas 3. Bagi adik-adik yang kelas 3, ayo kumpul dan ajak ayah dan bunda. Belajar di rumah bersama Denai TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.